Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Atwis Herlailah Putri Esa dengan NIM 090406248086 dari Prodi Sistem Informasi kelas H7D Cloud Computing. Saya di sini akan menjelaskan tentang cloud computing. Yang pertama ada pengertian tentang cloud computing. Jadi, cloud computing atau komputasi awan itu adalah sebuah model penyedia layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, basis data, jaringan, perangkat lunak, hingga kecerdasan buatan melalui internet. Dengan model ini, pengguna tidak perlu memiliki dan merawat infrastruktur komputer secara fisik sendiri. Sumber daya tersebut disediakan oleh pihak penyedia layanan atau provider dan dapat diakses di mana saja, yang penting terhubung dengan internet. Bisa dipakai untuk menyimpan, menjalankan, memproses, dan mengamankan data atau aplikasi. Jadi kita itu untuk menyimpan data, aplikasi, apapun itu bisa disimpan melalui cloud computing dengan kita menghubungi penyedia layanan tersebut tanpa harus mempunyai infrastruktur sendiri. Dan kita nanti akan membayarnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi mengaksesnya itu juga sangat mudah, bisa diakses di mana saja, melalui apa saja, yang penting terhubung dengan internet. Menurut definisi dari National Institute of Standards and Technology, cloud computing memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama ada on-demand self-service. Yaitu pengguna itu dapat mengatur menggunakan sumber dayanya itu kapan saja tanpa harus berinteraksi dengan provider. Jadi nggak langsung ke kantornya, tapi dia tuh bisa mengaturnya sekarang kapan saja di mana saja. Yang kedua adalah broad network access. Layanan dapat diakses melalui internet dari berbagai jenis perangkat. Ini sangat mudah sekali, berarti bisa kita akses di mana saja, seperti laptop, ponsel, maupun tablet. Yang penting terbuka internet. Yang ketiga ada resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna, namun tetap terisolasi satu sama lain. Ini sangat memudahkan sekali untuk organisasi, yang dimana aksesnya itu gak hanya satu orang, tapi banyak orang gitu. Yang keempat ada rapid elasticity, sumber daya dapat ditambah atau dikurangi secara sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita misalkan butuhnya cuma dikit, ya udah kita tinggal mengurangi, jika banyak kita tinggal menambah kebutuhan sumber dayanya. Yang kelima ada measured service. Penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan sehingga pengguna hanya membayar sesuai yang digunakan. Gitu. Selanjutnya ada model layanan cloud computing. Yang pertama ada infrastructure as a service. Penyedia layanan menggunakan infrastruktur dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan virtual. Pengguna bertanggung jawab mengelola sistem operasi, aplikasi, hingga data di atasnya. Contohnya Amazon EC2, Google Compute Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machine. Yang kedua adalah platform as a service. Penyedia layanan sudah menyediakan platform lengkap termasuk sistem operasi dan lingkungan pengembangan, sehingga pengguna dapat fokus mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa perlu memikirkan pengelolaan infrastruktur di baliknya. Jadi itu ada contohnya juga ini Google App Engine dan Microsoft Azure App Service. Gitu. Selanjutnya ada software as a service. Pengguna hanya menggunakan aplikasinya yang sudah jadi melalui internet tanpa perlu memikirkan infrastruktur maupun platform di baliknya juga. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah Google Workspace. Itu ada Gmail, Google Doc, kayak gitu, atau Google Drive, gitu juga. Selanjutnya ada model penerapan cloud computing. Jadi di cloud computing itu ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Kalau public jelas untuk umum, yaitu pihak ketiga yang dapat digunakan oleh siapa saja secara umum seperti AWS, Azure, dan Google Cloud Platform. Untuk private jelas itu pasti privacy. Sumber daya cloud yang hanya digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi tertentu. Biasanya dibutuhkan untuk keamanan dan privasi data yang lebih tinggi. Contohnya VMware Private Cloud itu biasanya untuk perusahaan besar untuk infrastruktur internal. Terus kalau OpenStack ini tuh kalau OpenStack ini tuh pada pemerintah gitu.
gitu. Yang selanjutnya ada hybrid cloud. Ini adalah gabungan dari public cloud dan private cloud, kombinasi antara keduanya yang memanfaatkan kedua sesuai kebutuhan. Misalkan data sensitif disimpan di private, sementara aplikasi umum di public. Penyediaan layanan cloud computing terdapat 3 layanan cloud computing terbesar di dunia. Yang pertama ada AWS, Amazon Web Service, adalah perusahaan cloud milik Amazon yang menyediakan ratusan layanan komputasi untuk disewa. Yang kedua ada GCP, Google Cloud Platform, adalah layanan cloud milik Google, menyediakan berbagai layanan komputasi yang bisa disewa lewat internet. Yang ketiga ada Microsoft Azure, adalah layanan cloud milik Microsoft yang menyediakan berbagai layanan komputasi untuk disewa lewat internet. Jadi mereka bertiga ini tuh bisa untuk kegunaannya untuk menjalankan server pada aplikasi, terus menyimpan file, menjalankan server atau aplikasi, menyimpan file, menyimpan database, terus bisa memilih siapa aja yang bisa mengakses data-data tersebut gitu. Selanjutnya ada keamanan dalam cloud computing. Jelas, keamanan itu harus ada di kedua belah pihak, yaitu ada di penyedia layanan cloud computing dan pengguna yang bertanggung jawab atas keamanan cloud computing tersebut. Kalau penyedia bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur fisik dan jaringan dasar, sementara pengguna bertanggung jawab atas keamanan pengelolaan akses pada layanan yang mereka gunakan. Nah, pasti setiap apapun itu ada resikonya, termasuk cloud computing. Cloud computing juga ada resikonya, yaitu kebocoran data yang sering sekali terjadi akibat kesalahan konfigurasi akses, bukan semata-mata karena kelemahan sistem penyedia. Selanjutnya ada konsep operasional dalam cloud computing. Yang pertama adalah DevOps. Udah kelihatan nih, DevOps. Jadi, development, Ops itu adalah operation. Itu adalah gabungan atau kolaborasi dari kedua tim. Yang kedua adalah multi-cloud. Strategi menggunakan lebih dari satu penyedia layanan cloud secara bersamaan untuk menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia saja. Jadi kita itu menyewa 2 layanan cloud computing gitu, gak hanya pada satu tapi 2 gitu, untuk biar kita tuh tidak ketergantungan semua datanya pada satu penyedia saja. Dan yang ketiga adalah vendor lock-in, kondisi di mana pengguna menjadi sangat bergantung pada satu penyedia layanan cloud sehingga sulit atau membutuhkan biaya besar apabila ingin berpindah. Nah, multi cloud ini adalah yang kedua itu tadi, multi cloud itu adalah jalan keluarnya jika kita terjadi biar tidak terjadi vendor lock-in gitu. Kalau kita hanya pada satu layanan cloud computing saja, kita akan kena vendor lock-in yang dimana pengguna hanya bergantung pada satu vendor. Dan untuk keluarnya itu sulit karena membutuhkan biaya besar. Dan caranya, jalan alternatifnya adalah dengan melakukan multi-cloud, yaitu untuk strategi di mana untuk penyedia cloud yang bersamaan gitu, mungkin 2 ataupun berapa untuk menghindari ketergantungan pada satu penyedia saja. Yang keempat ada latensi, waktu tunda atau jeda yang terjadi dalam proses pengiriman data melalui jaringan. Baik, itu tadi adalah materi tentang cloud computing yang sedikit saya pahami dan mungkin banyak sekali tambahan ataupun pengetahuan-pengetahuan yang akan disampaikan pada mata kuliah cloud computing, dan semoga itu membantu saya untuk menambah pengetahuan saya tentang cloud computing yang sudah saya pahami. Karena pasti mungkin banyak sekali materi-materi yang menambah tentang apa yang sudah saya pahami. Dan ini adalah materi yang belum saya pahami dan hasil pretest saya. Jadi ada materi yang belum saya pahami, ada virtualisasi dan hypervisor. Kedua ada containerization dan serverless computing. Tiga terminologi scaling. Keempat layanan database cloud. Yang kelima enkripsi data. Yang keenam infrastruktur as code dan community cloud. Tetapi saya juga belum terlalu paham pada konsep operasional seperti edge computing dan service level agreement, yang dimana tadi itu harusnya masuk ke konsep operasional dalam cloud computing. Cuma saya memang belum paham, jadi saya masukin ke sini. Kalau yang
sudah saya jelaskan itu mungkin sedikit pemahaman saya tentang yang sudah saya sampaikan. Dengan hasil pretest pada cloud computing kemarin adalah mendapatkan skor 25/40 soal pretest dengan hasil 62,5%, dan saya berharap materi-materi yang sudah saya ketahui mendapatkan wawasan yang lebih banyak, dan materi-materi yang belum saya pahami sama belum saya ketahui juga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi dari mata kuliah cloud computing ini, sehingga saya bisa menguasai mata kuliah ini dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.